Sang Mudarris, pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال أيضا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Ia telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat bisa menghirup udara di pagi hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ia telah membawa agama kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Adapun tema di pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah kisah putri Rasulullah SAW, yaitu Zainab. Zainab radhiyallahu anha merupakan putri pertama Rasulullah SAW dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Zainab lahir 10 tahun sebelum ayahnya diangkat menjadi nabi. Beliau tumbuh besar dalam keluarga nubuwah dengan meneguh akhlak dan perilaku kedua orang tuanya secara langsung. Ayahnya adalah nabi terakhir yang diutus sebagai rahmat untuk semesta alam yang memiliki budi pekerti yang agung. Sedangkan ibunya adalah sayyidah wanita seluruh alam. Di usianya yang masih muda, Zainab menikah dengan putra dari bibinya yang bernama Abul As bin Rabi'. Beliau adalah laki-laki yang terpandang di Mekah dalam hal kemuliaan dan harta. Beliau juga pemuda Quraisy yang tulus dan bersih. Dari jalur bapak, nasabnya bertemu dengan Nabi pada Abdi Manaf bin Qusay. Adapun dari jalur ibu, nasabnya bertemu dengan Zainab pada kakek mereka berdua, yakni Khuwailid. Hal ini dikarenakan ibu dari Abul As adalah Halah binti Khuwailid
saudari Khadijah. Meskipun masih belia, Zainab mampu membina rumah tangga bersama suaminya dengan baik, sehingga tumbuhlah kebahagiaan dan ketentraman. Kebahagiaan tersebut semakin sempurna dengan lahirnya dua anak laki-laki, yaitu Ali dan Umamah. Suatu ketika terjadilah peristiwa besar dalam sejarah kehidupan manusia, yakni diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Sang putri Zainab tentu bersegera menyambut seruan dakwah yang hak yang dibawa ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadikan dinullah sebagai pedoman hidup. Pengangkatan Muhammad sebagai nabi tersebut bertepatan dengan safarnya Abul As. Tatkala suaminya kembali, Zainab menceritakan kejadian yang berlangsung selama suaminya pergi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengira bahwa suaminya akan bersegera menyatakan keislamannya. Akan tetapi suaminya malah diam dan tidak merespon. Kemudian Zainab mencoba semua cara untuk meyakinkan suaminya. Sayangnya suaminya menolak dan mengatakan, "Demi Allah, bukannya aku tak percaya dengan bapakmu. Hanya saja aku tidak ingin jika dikatakan bahwa aku telah menghina kaumku dan mengkafirkan agama nenek moyangku karena ingin mendapatkan ridho istriku." Sejak itulah kehidupan Zainab berubah menjadi sengsara. Beliau terpukul dengan reaksi suaminya yang tidak mau masuk Islam. Di samping itu, beliau harus tinggal di Mekah tanpa seorang pun yang mampu meringankan penderitaannya. Ayahnya telah berhijrah ke Madinah bersama para sahabat dan saudarinya yang lain. Sedangkan ibunya telah wafat menghadap Ar-Rafiqul A'la. Tatkala terjadi perang Badar, kaum musyrikin mengajak Abul As untuk memerangi kaum muslimin. Akhirnya suaminya menjadi tawanan kaum muslimin. Tatkala Abul As dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada para sahabat, "Perlakukanlah tawanan ini dengan baik." Karena suaminya tertawan, maka Zainab mengirimkan seseorang untuk menebus suaminya dengan harta yang diserahkan kepada ayah beliau, beserta kalung pemberian ibu beliau tatkala beliau menikah dengan Abul As. Tak henti-hentinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangi kalung tersebut karena teringat dengan istrinya yang setia, yakni Khadijah. Zainab terpaksa merelakan kalung tersebut karena beliau tidak memiliki harta untuk menebus suaminya. Peristiwa yang mengharukan tersebut mengetuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Setelah Rasulullah terdiam beberapa saat, beliau berkata kepada para sahabat dengan lembut, "Jika kalian melihat bahwa membebaskan tawanan tersebut dan mengembalikan harta tebusannya adalah sebuah kebaikan, maka lakukanlah." Para sahabat semua menjawab, "Baik, wahai Rasulullah." Selanjutnya Rasulullah SAW mengambil janji dari Abul As agar membiarkan Zainab berhijrah ke Madinah. Karena Islam telah memisahkan hubungan antara keduanya, kembalilah Abul As ke Mekah dalam keadaan lesu. Zainab yang menyambut kedatangan suaminya dengan riang gembira terheran-heran dengan kondisi suaminya. Abul As berkata kepada istrinya sedangkan kepalanya tertunduk, "Aku datang untuk berpisah, wahai Zainab." Zainab spontan menjadi sedih dan meneteskan air mata. Beliau bertanya dengan terbata-bata, "Hendak kemana? Untuk keperluan apa, wahai suamiku yang kucintai?" Abul As menjawab, sedangkan kedua matanya menatap wajah istrinya, "Bukan aku yang akan pergi, wahai Zainab, tetapi kamulah yang akan pergi. Ayahmu telah meminta kepadaku agar aku mengembalikanmu kepadanya karena Islam telah memisahkan hubungan di antara kita. Aku juga telah berjanji akan menyuruhmu untuk menyusul ayahmu dan tidak mungkin bagiku untuk memungkiri janji." Akhirnya Zainab berangkat dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan suaminya dengan perpisahan yang sangat menyedihkan. Akan tetapi kaum Quraisy menghalangi perjalanan beliau. Mereka mencegah dan mengancam beliau hingga akhirnya gugur kandungannya karena saat itu beliau sedang hamil. Hibbati fillah,
beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah dan dirawat oleh Abul As hingga kekuatannya pulih kembali. Saat beliau telah sehat dan orang Quraisy lengah, beliau keluar bersama saudara suaminya bernama Kinanah bin Ar-Rabi' hingga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aman. 6 tahun berlalu, tiba-tiba pada bulan Jumadil Ula tahun 6 Hijriah, Abul As mengetuk pintu rumah Zainab. Tatkala Zainab membuka pintu, beliau seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Abul As berkata, "Kedatanganku bukanlah untuk menyerah. Akan tetapi saat aku pergi berdagang, tiba-tiba pasukan ayahmu yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah merampas barang bawaanku dan aku pun melarikan diri. Sekarang aku mendatangimu secara sembunyi-sembunyi untuk meminta perlindunganmu." Zainab menjawab dengan rasa sedih dan iba, "Marhaban wahai putra bibi. Marhaban wahai ayah Ali dan Umamah." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, terdengar suara yang keras dari kamar Zainab, "Wahai manusia, sesungguhnya aku melindungi Abul As bin Rabi." Maka Rasulullah keluar seraya bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" Para sahabat menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau melanjutkan, "Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah aku mengetahui hal ini. Sedikit pun hingga aku mendengar sebagaimana yang kalian dengar. Orang-orang beriman adalah tangan bagi selain mereka sehingga berhak memberikan perlindungan kepada orang yang dekat dengannya. Sungguh kita akan melindungi orang yang dilindungi oleh Zainab." Lalu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui putri beliau Zainab seraya berkata, "Muliakanlah tempatnya dan jangan ia berbuat bebas kepadamu karena kamu tidak halal baginya." Selanjutnya Zainab memohon kepada ayahnya agar mau mengembalikan barang dagangan Abul As. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju tempat di mana para sahabat sedang berkumpul. Beliau berkata, "Sesungguhnya laki-laki ini telah kalian kenal. Kalian telah menjarah hartanya. Jika kalian rela, maka kembalikanlah harta tersebut kepadanya dan aku menyukai hal tersebut. Namun jika kalian menolaknya, maka itu adalah fa'i, ratu rampasan yang Allah karuniakan kepada kalian. Apa yang telah Allah berikan kepada kalian, maka kalian lebih berhak terhadapnya." Para sahabat menjawab serentak, "Bahkan kami akan mengembalikan seluruhnya wahai Rasulullah." Mereka pun menyerahkan semua harta Abul As, seakan-akan ia tak pernah kehilangan harta tersebut sama sekali. Kemudian Abul As pergi meninggalkan Zaid menuju Mekah dengan membawa sebuah tekad. Tatkala kafir Quraisy melihat kedatangannya dengan membawa dagangan mereka beserta labanya, mulailah Abul As mengembalikan hak kepada masing-masing pemiliknya. Kemudian beliau berdiri dan berseru, "Wahai kaum Quraisy, masih adakah di antara kalian yang hartanya masih berada di tanganku dan belum diambil?" Mereka menjawab, "Tidak. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sungguh kami dapati bahwa engkau adalah seorang yang mulia yang menepati janji." Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Abul As berkata, "Dengarkanlah bahwa aku bersaksi bahwa tiada Allah yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku masuk Islam tatkala di Madinah, melainkan karena aku khawatir kalian menyangka bahwa aku hanyalah ingin membawa lari harta kalian. Maka tatkala Allah mengembalikan barang dagangan kalian dan telah aku laksanakan tanggung jawabku, maka aku pun masuk Islam." Lantas Abul As bertolak menuju Madinah sebagai seorang muslim. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab kepada Abul As sehingga keduanya kembali membangun bahtera rumah tangga dengan damai dan bahagia. Setelah berlalu 1 tahun, tibalah waktunya perpisahan yang tak ada perjumpaan lagi di dunia, sebab Zainab radhiyallahu anha wafat pada tahun 8 Hijriah. Beliau mengalami sakit yang masih membekas pada saat keguguran ketika beliau hendak berhijrah
Abul As menangisi kepergian beliau hingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya turut menangis. Kemudian datanglah ayah Zainab yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih dan beliau berkata kepada para wanita, mandikanlah dengan bilangan yang ganjil 3 atau 5 kali dan jadikanlah yang terakhir dengan menggunakan kapur barus atau semisalnya. Apabila kalian telah selesai memandikannya, beritahulah aku. Tatkala prosesi mandi telah usai, beliau memberikan kain penutup seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Semoga Allah merahmati Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabar, berjuang dan bermujahadah. Semoga Allah membalas amalan beliau seluruhnya dengan balasan yang terbaik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ini benar, ini datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jika ini salah, itu datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Mudarris pencinta Al-Quran dan Sunnah.